dosen yang kami hormati, teman-teman semua. Hari ini kita di sini benar-benar tidak nyangka karena beberapa kali kita ngagendakan di Jakarta paling yang kumpul cuma 2 orang, 3 orang, tapi hari ini bisa kumpul sebanyak ini. Di Jogja lagi ya. Nggak tahu dulu guru saya ngasih nama depan saya Raden. Raden padahal bapak saya nggak Raden, jadi titipan kali. Jadi saya nggak tahu di ijazah SD udah ada tulisan Raden, ya terusin saja. Hanya nama permandian Hubertus, jadi Hubertus Suryadianto. Mungkin bapak-bapak dosen yakin nggak hafal dengan saya, karena saya kuliah itu terinspirasi oleh kata-kata Pak Parno. Saya ngabsen ini hanya untuk ngabsen saya loh ya, bukan ngabsen Anda. Jadi waktu itu habis untuk ngajar di bimbingan tes di Wisma Gama Utama, Successful Study. Hampir tiap hari saya pergi ke Solo, ke Kediri, ke Magelang dan sebagainya. Jadi kuliah paling cuma seminggu, 2 minggu kuliah, tahu dosennya, tahu cara nilainya apa saja yang harus dikerjakan. Ya sudah. Jadi mungkin bapak dosen tidak terlalu mengenal saya. Kenangan yang paling pahit, saya semester 1 yang lulus hanya penataran P4. Pancasila tenan ya. Dan itu pun bukan A tetapi B. Jadi bisa dibayangkan, saya dulu punya teman di SMA itu namanya Ngowel. Itu anak yang paling bodoh di SMA saya. Pas semester 1 saya nilai IP 0,66, rasanya waktu saya jadi Ngowel. Ini yang benar-benar memacu saya. Akhirnya saya berusaha untuk bisa lulus. Dan puji Tuhan saya bisa lulus tahun 90 semester 1 itu cuma ngambil KKN, sudah nggak ada lagi tugas yang lain, jadi habis KKN langsung wisuda di bulan Mei. Jelas main biar 5 tahun gitu ya Mas. Jadi mungkin juga dengan teman-teman saya nggak terlalu sering gaul gitu ya. Juga ada kenangan yang cukup manis dengan Pak Warsongko, Mas Warsongko itu waktu penataran P4 hampir berantem. Salah ngomong gitu ya. Saat ini saya kerja begitu lulus dari kuliah, saya kerja di Bursa Future Trading. Waktu itu masih awal-awal, sekitar 1 tahun di Jakarta. Sudah itu ada pendaftaran, saya nggak tahu pendaftaran di Kompas. Kita coba ngelamar nggak taunya di pertambangan. Saya masuk di Bukit Asam, PT Tambang Batubara Bukit Asam. Cukup menyenangkan pengalaman dari MIPA, karena pada saat itu saya akhir-akhir sudah hampir lulus, itu saya masih nggak tahu kalau lulus dari matematika itu mau kerja apa. Adanya cuma E, Y, di mana ada E, Y gitu. Sempat pada Sarasehan itu saya tanya kepada Pak Akso di MIPA yang masih dekat Wirota kampus itu kita tanya, Pak Akso, kita ini kalau saya sudah hampir lulus, tapi kalau lulus mau kerja apa nggak tahu. Kalau orang pertanian sudah jelas, orang kedokteran jelas. Matematika bisa kerja apa? Gitu. Jawaban Pak Akso waktu itu cukup berbekas di saya. Di sini hanya tidak menciptakan parang, tidak menciptakan cangkul, tetapi menciptakan alat yang tajam. Alat yang tajam mau digunakan jadi pertanian, ya pertanian tajam. Jadi dan lain-lain. Dan itu saya rasakan begitu kami masuk di Bukit Asam, pekerjaannya aneh-aneh. Pertama kali masuk saya pegang kualitas, saya nggak tahu statistik, terpaksa lari ke sini cari buku-buku statistik, pelajarin lagi karena dulu kuliahnya juga nggak jelas. Kuliahnya nggak jelas, jadi baru belajar setelah lulus. Buka buku. Kami nggak nyangka waktu itu bahwa ilmu ini ya ada gunanya. Dia di Geografi UGM, dan saat ini anak saya 3, yang pertama baru kelas 6 SD, saya termasuk yang telat, 97 saya baru merit. Saya rasa itu, terima kasih. Ini untuk pencerahan pola berpikir. Kemudian
Nama saya Rio Handoko ya. Saya mungkin termasuk di antara rekan-rekan di sini yang paling kurang aktif ketika kuliah. Karena ketika kuliah itu saya terlalu sering mengulang sehingga sampai merasa ada rasa seperti takut untuk datang kuliah gitu. Itu jadi tidak malah aktif tapi malah ada rasa takut untuk kuliah gitu. Tetapi mungkin di antara teman-teman juga saya yang paling akhir mungkin ya yang hadir di sini. Saya lulus tahun 93. Direktorat Metodologi Statistik sampai sekarang. Jadi selama bekerja saya hanya 2 kali pindah unit ya. Pertama di pengembangan dan analisis statistik, kemudian yang terakhir ini di Direktorat Metodologi Statistik. Kemudian istri saya 1, anak saya ada 4. Yang pertama SMP kelas 3, yang kedua SD kelas 6, yang ketiga SD kelas 2, kemudian yang keempat TK. Kelima. Bapak Presiden yang saya hormati dan teman-teman angkatan yang saya cintai dan saya banggakan. Senang sekali pada hari ini setelah antara 19-20 tahun terpisah kita ketemu lagi ya dengan wajah-wajah yang baru yang ceria. Banyak kenangan waktu kuliah dulu kita bersama 84-90. Ya, kebanggaan saya adalah menjadi salah satu anggota Persakom, Persatuan IP 1 Koma. Konsekuensi dari Persakom adalah menjadi PMDK, Persatuan Mahasiswa 12 kredit. Boleh ngambil lebih banyak lagi. Akhirnya itu pun kemudian saya lulus karena saya malu sekali sama Pak Banyak. Ya, waktu itu beliau ketemu saya tahun 9 bulan itu saya sapa selamat siang Pak itu. Dia itu dengan ekspresi wajah sangat terkejut berkata, "Loh, saudara kok masih di sini?" Itu mau moles nilai dulu ya, kayak daftar aja. Ya, karena itu waktu itu saya juga bimbingan dengan sama seminter dengan Pak Laksasono, kemudian Pak Bahar, Pak Suryo. Pak Suryo juga sekaligus jadi dosen wali saya begitu. Kemudian saat ini saya menjadi kuli di PT Telkomsel. Bukan dulu sampai 2001 11 tahun saya di PT Telkom. Ya, nyanyi nasib baik aja begitu. Dia anggota Super Bejo juga Pak, jadi testing ya alhamdulillah. Itu kemudian keluarga istri 1 kebetulan ponakannya Bambang. Saya lulus tahun 90 Pak. 90 bulan apa ya? Bulan Agustus, jadi ikut wisuda yang bulan Agustus. Tetapi sebetulnya saya sudah ikut KKN itu di bulan Januari. Selesai mestinya sudah bisa ikut di bulan Mei. Karena nilainya masih kurang waktu itu Pak, ya harus ulang lagi bisa dengan KKN. Dan alhamdulillah akhirnya IP-nya menjadi 2,9 Pak. 2,9 belas. Tapi nggak apa-apa, akhirnya lulus juga itu ya. Nah setelah lulus saya sempat langsung kerja waktu itu ikutan riset di FK dengan Sarjito. Waktu itu ada riset vitamin A dengan Pak Julela juga, Pak Julela, Pak Suryo ada di situ juga. 2 tahun di situ, terus kontrak waktu itu. Setelah itu pindah ke
Bandung ke PTDI Pak, walaupun agak lain tetapi di PTN maksudnya PTN. Tahun 2003 sempat ramai waktu itu, ya ada tahu ada PHK besar-besaran dan semuanya di PHK Pak. tinggal harus satu Yang mau PHK. ada yang mau PHK. Ya semuanya waktu itu di PHK, tetapi kemudian termasuk yang dipanggil lagi, ya, alhamdulillah sampai sekarang masih di situ. Tak kira ikut korlap gue. Korlap demo maksudnya. Makanya dipanggil lagi. Bapak-bapak dosen, kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya acara yang sangat bagus ini kalau menurut saya, karena kebetulan saya itu orang organisasi Pak dari kecil, baik di Senat maupun BPM, jadi saya juga banyak bergelut dengan aktivitas waktu itu ya Pak, membubarkan SDSB, nyabuti fungsi ABRI, bahkan saya katanya Pak Dekan 3 Pak Utoro Yahya kena backlist waktu itu saya, tapi alhamdulillah nggak ketangkep ya. Saya ketua partai. Kemudian saya suka berorganisasi, suka berteman sebenarnya itu. Kemudian saya tuh yang heran ini Pak, saya itu dulu kan aktivis ya di Senat di BPM. Nah, waktu itu ada nilai E saya, yaitu matematika dasar, Pak. Saya itu masuk UGM itu kan karena psikotes di Fakultas Psikologi, Pak. Nilai saya itu hampir 100 semua. Hampir 100 semua, makanya saya juara biologi. Kan harusnya masuk ke kedokteran umum ya, Pak. Cuma karena hasil psikotesnya ke matematika ya udah saya ikuti pakar-pakarnya psikotes saja. Alhamdulillah saya masuk UGM ya. Loh, kok ada E-nya itu loh. Padahal IP saya itu kalau nggak salah sekitar 3, karena saya kan angkatan yang IP-nya cukup bagus. Bila saya banyak ada, cuma padainnya satu itu yaitu Pak siapa? Dr. Andes Surahmat ya. Saya tuh sampai komplain salah saya apa Pak? Salah maksudnya salah kerjakannya yang mana, tapi ya nanti saudara ngulang lagi aja ya. Tadinya saya mau klarifikasi kok bisa-bisanya, karena lainnya nilainya kan bagus, karena masuk Senat kan minim IP waktu itu harus 2,5 Indra ya itu, tapi ya nggak apa-apa, itu kenangan yang paling gitu. Saya termasuk mahasiswa yang lama cinta alma mater Pak, walaupun saya IP-nya di awal bagus-bagus terus, tapi akhirnya saya banyak main katanya Dorifah ya. Ini teman akrab saya. Nggak lulus-lulus, akhirnya nggak lulus-lulus. Tapi ya alhamdulillah dengan tersiap-siap akhirnya lulus juga ya. Terus kebetulan saya kan kenal dengan pejabat-pejabat di negara, saya lulus langsung minta rekomendasi ke Telkom waktu itu, dan sebenarnya masuk kayak 1HU saya. Cuma karena yaitu tadi, karena kenal pejabat, blunder sendiri saya, dimintain Gubernur DKI untuk pegang hotelnya yang di Jogja, jadi blunder saya Pak. Saya pegang itu, Telkom saya lepas. Setelah 6 bulan saya kurang cocok, saya masuk lagi ke Dayakolot, ketemu 1HU ya. Saya minta rekomendasi lagi, saya masuk ke Dayakolot, Telkomnya Pak siapa? Cacu almarhum ya, dicopot, akhirnya kondisinya nggak bagus. Akhirnya saya minta rekomendasi yang ketiga kali lagi. Tadi saya bilang jenggotan, saya mau bertobat Pak. Saya dari dulu memang nakal, seperti yang dikatakan Mas Suryo ya, saya memang nakal, teman-teman juga tahu semua. Saya sekarang banyak dekat dengan Ustadz. Saya di sana jadi aktivis kemasyarakatan, jadi saya jadi manajer wakaf center Bangka Belitung, cabang satu-satunya di luar Jakarta. Saya banyak bergelut dengan teman-teman forum BUMN, level-level pemerintah ya, Pak Bupati, Pak Sekda, untuk menggalang dana umat muslim dan kita bantukan ke masyarakat yang kurang mampu, seperti waktu saya aktif di Yaumi Jogja itu dengan Pak Profesor Mubiarto, dengan Pak Eri Yudanto, jadi saya terapkan di sana. Itu saja. Terus tadi istri saya 1,
Anak saya 2, saya telat nikah, jadi anak saya itu masih TK besar Pak, masih 5 tahunan.